Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan ngalur film yang berjudul Monster of Lake Haven 2020, yang dimana dua orang ilmuwan melakukan ekspedisi ke hutan misterius dan diserang bermacam monster air. Ada naga, cacing pemakan manusia, kutu penghisap darah, dan masih banyak lagi makhluk misterius yang bentukannya seperti mutan hasil kegagalan penelitian genetik. Apakah para ilmuwan ini selamat serta gimana nasibnya sekelompok anak muda yang kembali mencari hilangnya dua ilmuwan tersebut dalam perjalanan? Apa aman-aman saja? So, tanpa berlama-lama dan kalian tunggu saya seruput kopi. Ayolah, subscribe dulu dong. Udah? Ayo kita gaskan, lebih atas sana. Cerita akan diawali memperlihatkan abah bernama Xiaopeng yang berada di sebuah hutan misterius pada tahun 95. Di tengah asiknya mimpi bertemu bidadari, malahan beliau bangun ketika segerombolan tawon penghisap darah menyerang tenda mereka. Otomatis larilah ya kan, tapi para sahabatnya modar saat itu juga karena ada yang ketelan disengat seluruh tubuh serta terjatuh mengenai kayu runcing di sekelebatnya malam hari. Xiaopeng pun di tengah lari menembus gelapnya malam dan rimbunnya hutan tanpa ada penerangan sama sekali, akhirnya tiba di pesisir danau menemukan telur dalam bungkusan. Lalu ya, sebuah cacing besar muncul untuk melahap Xiaopeng, tapi ketika hendak menerkam muncullah monster lain yang lebih besar membuat cacing ini kebelet masuk ke dalam tanah kembali. Film Monster of Lake Haven 2020 baru dimulai. 20 tahun berlalu, tepatnya tahun 2019, setelah kehilangan beberapa ilmuwan di awal scene tadi. Seluruh ilmuwan pun mengira mereka diserang oleh makhluk air yang muncul dari inti kerak bumi, dan ini diperkuat dari cerita rakyat Tiongkok mengenai makhluk mitologi yang tergolong eksis di kalangan masa lampau. Di pagi harinya nampak banyak sekali tim SAR, damkar, serta tim penyelamat lainnya yang tak bosan-bosannya untuk mencari keberadaan para ilmuwan yang hilang hampir 20 tahun lamanya. Di sana juga ada anak dari seorang ilmuwan bernama Zhong Xiao serta sahabatnya bernama Dazong. Karena mereka udah bosan tuh mencari hasilnya gini-gini aja, Siti pun datang memberitahukan kepada Xiao untuk menemui kolega ayahnya saja, mungkin ada petunjuk di sana. Singkat waktu mereka pun sampai di tempat teman ayahnya, dan kebetulan sekali Yihan kekasihnya Xiao bekerja di tempat tersebut baru-baru ini. Kakek ini bernama Zhendong. Beliau pun sangat mengetahui misi ayahnya Xiao. Sampai petanya menuju hutan misterius tersebut aja beliau udah tahu. Tunggu. Siapa sebenarnya beliau ini? Dan apakah benar beliau tidak ikut saat ekspedisi? Oke, kita lanjut dulu. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju hutan misterius tersebut. Lalu di tengah perjalanan sebuah aliran sungai pun nampak putus tertutupi oleh kabut, dan kelompok ekspedisi ini masuk ke dalamnya. Ya, mereka sudah tiba di hutan yang selalu dicari Xiao selama 20 tahun, yang ternyata mbah Google Map baru kali ini tak terpakai dan peta Doralah yang lebih berfungsi. Di tengah menikmati keindahan hutan yang sungguh luar biasa dan pasti bebas ngirup udara tanpa sumpalan hidung kemana-mana, ternyata jaringan internet dan kompas tidak berfungsi sama sekali. Sehingga sekarang mereka benar-benar berada di dimensi yang berbeda. Anggap aja di masa sejarah ya kan. Namun keindahan ini tak berlangsung lama ketika serangan dadakan datang. 什么危险我们没遇到过？冲我！救命！ Ya, sebuah monster cacing menerkam salah satu dari kelompok ini. Kemudian diuberlah tuh mereka semua sampai masuk ke dalam hutan. Lalu Untung
Untung dah ayangnya selalu peka. Gini kan harapan kalian wahai kaum Hawa. Dan Yihan pun selamat dari rasa lapar cacing tersebut. Tapi serangan ini belum berakhir. Alhamdulillah mereka selamat untuk sementara. Ketika ada dentuman suara entah dari mana. Apakah ada orang lain di hutan ini? Kita lanjut aja. Malam pun lembut ketika kedua sahabat Xiao selesai nyetor di semak-semak. Sebuah serangan serangga pun masuk ke dalam daging kakinya Dazong sehingga Yihan gercep menolongnya. Ya, dia pun selamat. Di pagi harinya setelah beliau bangun dari tidurnya, keadaan pun nampak sunyi, tidak ada orang sama sekali sampai akhirnya. Dikira siapa? Ternyata wanita cantik. Namun 我说你是不是？ Ya, lagi-lagi mereka selamat dari monster ketika mendengar dentuman dan sosok yang membunyikan lonceng masih menjadi sebuah pertanyaan. Sedangkan di scene lain, kelompok ini pun menemukan beberapa peninggalan foto tulang belulang serta sebuah peta yang akan membawa mereka menemukan tempat selanjutnya mencari ayahnya Xiao. Meski mereka hampir putus asa karena melihat sahabat-sahabatnya udah jadi tengkorak. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, tibalah di sebuah goa yang nampak gelap sama sekali. Lalu mereka pun masuk ke dalam. Baru juga beberapa meter serangan kutu raksasa pun bermunculan. Ya, beberapa orang pun menjadi korban sehingga Xiao serta rekan-rekannya berusaha meninggalkan goa yang dipenuhi monster ini. Tapi justru dengan menyusuri jalan keluar dari goa, malahan mereka menemukan sebuah telur monster yang cukup besar. Dan saat itu juga Xiao meluapkan amarahnya terhadap Jendong. Sebab pertama, beliau bukan cuma mengetahui tentang ekspedisi ayahnya Xiao, namun dia juga ternyata salah satu orang yang berperan penting dan satu-satunya yang selamat meninggalkan hutan misterius tersebut. Kedua, tentang kenapa beliau mengetahui tempat telur ini berada, karena pada masa lalu Jendong berusaha melarang para ayahnya Xiao untuk membawa telur misterius ini karena berbahaya. Malahan Jendong dikucilkan karena masih bocil. Sehingga karena sakit hati atas ulah kakak-kakak seniornya, dia pun akhirnya nekat untuk mengkoitkan para sahabatnya dengan cara pemanggilan tawon. Meski dia teramat menyesal melakukan hal bodoh tersebut terjawabkan. Dan yang terakhir, apakah ayah Xiao masih hidup? Jendong pun mengungkapkan bahwa ketika dia sudah pergi sepertiga jalan, beliau pun melihat ayahnya Xiao tengah berhadapan dengan monster ini. Sehingga Jendong anggap sahabatnya udah koit di Mamam Hiu. Monster maksudnya. Lalu Xiao pun makin sedih lah ya kan mendengar hal ini, sehingga mereka kini pun terpisah belah dengan kepergian Jendong kembali membawa telur tersebut. Di tengah perjalanan pulang, muka mereka pun sumringah serta mesem-mesem cute. Tapi kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama ketika sebuah jebakan mengenai dua anak buah Jendong. Ya, pasti modar lah ya kan. Sedangkan Akek ini mengetahui kalau ayahnya Xiao lah yang melakukan perbuatan tersebut. Dan Xiaopeng pun muncul dengan tampilan seperti tongkat garpu Raja Neptunus. Tapi sayangnya rambut beliau nggak ada yang pangkas di hutan ini. Lalu Jendong pun terkejut. Loh katanya, kenapa kau masih hidup? Bukannya kau udah koit di Mama Monster? Kemudian kilas balik pun diperlihatkan. Oh, ternyata Xiaopeng berhasil selamat karena monster itu cuma butuh telurnya, sehingga ayahnya Xiao tetap hidup sampai sekarang. Lalu Xiaopeng pun buka-bukahan karena ngebet ingin balas dendam atas kemodaran rekannya. Tapi karena udah tua dan kurang minum susu kaleng dan kelapa muda, beliau tetap kalah dalam pertempuran. Setelah mengalami tulang encok, Xiaopeng pun meminta bantuan kepada cacing raksasa dengan cara memanggil dengan suara dentuman. Masih ingatkan kalian kenapa cacing ini berhenti menyerang ketika ada suara bel berbunyi? Rupanya beliaulah pelakunya. Lalu
Ya modar lah kacung si abah ini. Mereka berdua pun adu mekanik sampai Xiao Peng harus ikhlas ketika monster ini menyerangnya dan harus bertemu anak semata wayang ketika hidup sudah mendekati koit. Oh sedih cok. Xiao yang kehilangan ayahnya pun sangat marah dengan Jendong dan kejar-kejaran antara mereka berdua pun sangat sengit berlangsung sehingga adu jotos tidak terelakkan. Tapi karena Xiao masih memiliki adab sama orang tua, dia pun tidak tega untuk menuruti amarahnya. Akan tetapi kakek ini malahan setrum tuh Xiao sampai kejang-kejang tanpa perlawanan. Untung aja ada para sahabatnya sehingga Xiao ditopang oleh mereka dan Jendong pun udah sampai di tepian pulau untuk pergi. Tapi Xiao dan kawan-kawan tidak bisa mencegahnya sampai ada makhluk air yang mendekatinya. Iya, monster yang bentukannya seperti naga ini langsung menghancurkan kapal Jendong sehingga beliau koit lemes tenggelam dan telurnya pun diambil kembali oleh sang monster legenda tersebut. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja. Gimana filmnya? Seru kan? Ya meski banyak kekurangan di endingnya dan kurang greget sih menurut saya. Seharusnya kakek ini diserang hiu banteng tuh dan gak ada yang selamat gitu. Tapi ya udahlah ya. Kalian mau kata-kata bijak? Oke, saya minum dulu. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini ialah belajarlah untuk menghindari kesalahan dengan berpikir sebelum bertindak, karena kalau udah menimbulkan kerugian bagi orang lain apalah daya penyesalan. Oke? Saya Irfan, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.